Tuh, oke. Jadi udah tahu Bank Sentris gak terima BLBI karena 31 Desember gak terima duit. Tuh. Karena 31 Desember kita saldonya biru, jadi kita Iya. tidak butuh bantuan langsung dari Indonesia. Bantuan likuiditas. Tuh dia tagihan 4,5 T. Oh iya. 4,500 tuh. Orang gila kan? Kalau saya punya 4,5 T, Iya. saya tinggal di Burberry. Iya. Di Burberry nggak tinggal di Indonesia lagi, saya nggak Rolls. Iya. Betul. Dalam dunia kriminalitas dikenal adagium tidak ada kejahatan yang sempurna. Adagium ini berlaku dalam kasus penyaluran BLBI 1998 yang melibatkan Bank Sentris Internasional. Lebih 20 tahun Andri Tejadharma diam menahan diri tak bicara tentang Bank Sentris yang dituduh menerima BLBI. Akhirnya buka suara setelah Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN mengirim surat penetapan jumlah utang dan paksa bayar sebesar 897 miliar. Suara Andri semakin keras ketika Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Jakarta 1 menagih 4,5 triliun, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Jakarta 3 menagih PT VIP sebagai penjamin Bank Sentris. Andri mengungkap bahwa ada 2 rekening Bank Sentris di dalam Bank Indonesia. Artinya ada praktik bank di dalam bank di Bank Indonesia. Ini sangat bahaya sekali. Berikut suara Andri kepada jurnalis Mada Mahfud pada Selasa pekan ini. Ekonomi, krisis finansial yang mengakibatkan kekacauan, dan itu kekacauan itu ternyata bukan sekedar kekacauan, tapi ternyata ada yang bermain di situ. Nah, salah satunya Bank Sentris dari pengakuan dari Pak Andri Teja yang direkayasa sedemikian rupa sehingga beliau tidak punya utang gitu ya, tapi kemudian disebut punya utang, ada permainan-permainan. Dan pada tahun 2023 ini ya, ditagih sebesar 4,5 triliun. Padahal beliau memang dari awal tidak terima duit karena Bank Sentris dulunya kan asetnya hanya 500-an miliar lah ya. Tapi disebut punya utang ya kan, kredit gitu sebesar 800-an ya. Ya, 800 berbunga. Ya, artinya itu kan sesuatu yang tidak mungkin, dan sampai sekarang katakanlah tadinya Bank Sentris sudah dilikuidasi tapi ternyata itu dihitung terus gitu. Sehingga sampai 4,5 triliun itu besar sekali. Nah, ini kita akan berbincang dengan Pak Andri Teja. Ini gimana nih Pak? Bisa diceritakan nih kok kasusnya sedemikian rupa ya, dan Pak Andri juga baru sekarang mau mengungkapkan ke publik, ini kan sudah sedemikian lama nih Pak. Saya langsung ada poinnya ya. Kenapa saya nggak terima duit? Alasan apa saya nggak terima duit? Kita lihat chartnya. Di chart ini ada tertulis jelas sekali bahwa kita nggak terima duit rekayasa. Ini disebutkan bahwa Bank Sentris terima duit dari sini, ini data dari BPK ya. Tuan 551 orang menyangka ini Bank Sentris. Ini bukti pencairan kredit. Ini tulis angka ini 209 tanggal 6 bulan 10. Ya. Padahal saya buat perjanjian tanggal 17 bulan 10. Ya. Jadi ini turun dulu duit baru bikin perjanjian. Ya. Kemudian pada tanggal 11 tanggal 12 bulan 11 ada turun 120 miliar. Ini nggak pernah kita minta. Aneh kan? Kemudian satu lagi yang paling lucu. Dia mengatakan kita menerima 159 miliar pada tanggal 11 12. Ya. Padahal perjanjian ini saya bikin adalah tanggal 9 Januari 98. Maka artinya mereka ini menurunkan duit dulu baru bikin perjanjian.
Artinya perjanjian saya akan dimanfaatkan untuk mengukuhkan perbuatan ini. Ya, rekayasa ya. Rekayasa ini. Dari mana saya tahu rekening handphone saya? Saya tahu di sini. Bisa berikan pada kamu ya? Oke, Pak. Coba lihat nomornya. Sama kan? 551 523 501 000. Iya. Sama ya? 2355 1000. Sama namanya bank sentence ya? Iya, saya Maksud- rekam. Tapi sini jenisnya apa? Individual, rekening individual. Berarti adanya rekening pribadi di BRI atas nama bank. Artinya ada dua bank. Hanya rekening pribadi di BRI atas nama bank. Artinya ada dua bank. Jadi bukti pecahan kredit ini bukan punya sentris. Kita buktikan sini. Ya. Ada LG. LG itu lalu lintas giro. Ya, lalu lintas giro. Hanya satu hari saja kan? Ya, satu hari. Ini terjadi, saya beri contoh satu hari saja. Lihat ini. Rekening yang di kredit adalah bank sentris 0016. 016. Tiga bank yang berbeda mendebit satu rekening yang sama, yaitu rekening yang tadi. Ya. Artinya rekening itu bukan punya saya. Ya. Rekening saya adalah 0016 523 501 0016. Itu rekening kami. Ya. Jadi bukan rekening saya itu. Ya. Ini waktu dia pinjam duit, bank ini meminjamkan duit ke bank sentris, tapi dia nggak pernah mendebit rekeningnya. Dia mendebit rekening rekayasa ini, rekening ini. Rekening saya. Kemudian besok pagi dia debit kami karena kami pinjaman overnight setiap malam, setiap hari. Dia mendebit rekening kami. Nah, ya, tiga bank mendebit rekening yang akan sama langsung ke rekening bank sentris. Jadi istilah kata bank-bank ini tidak pernah memberikan duitnya pada bank sentris, tapi menerima duit tiap hari. Ya. Tiap hari. Dan berlangsung dari Oktober 97 sampai April 98. Inilah saya sebut dengan bank dalam bank di tubuh Indonesia. Ya. Ini bahaya besar. Di bank sentral di dunia nggak ada terjadi seperti ini. Cuma di Indonesia hebat. Bank dalam bank di tubuh Indonesia. Tapi ini terjadi tahun 98. Bukan sekarang. Nah, saya khawatir apa masih terjadi sampai hari ini. Ada jawab lebih. Kalau sampai sekarang masih terjadi, bahaya benar. Ada bank dalam bank, ada bank sentris, ada anak bank sentris, ada ibu, ada anak. Nah, ini terjadi. Tanpa pengetahuan bank sentris. Enggak. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya tahunya bukti-bukti di BPK. Ya. Saya tahu ini waktu BPK menyerahkan bukti. BPK menyerahkan bukti ini, jadi saya tahu. Iya, iya. Baru tahu belakangan. Baru tahu ya. belakangan. Tahunnya pas tahun berapa itu? Tahun 2000. 2000 ya pas. Ya. Jadi dari 98, tahun 97 sampai 2000 saya nggak tahu apa. Iya, iya. Pada saat itu kami dibukukan langsung kan. Jadi dibukukan semua dokumen, semua barang aset dirampas. Direksi sama karyawan suruh keluar. Iya, iya. Jadi kamu nggak punya juga bisa sepotong pun nggak punya. Bahkan kami sendiri lupa rekening kami nomor berapa. Iya, iya. Kami tahu itu dari sini. Dan bukti-bukti ini datangnya dari BPN sendiri, dari BPK. PPK ya. Mereka Pengadilan ya. mereka menggugat kita, dia bawa bukti itu Ya, ke sana. Nah, ini lucu nih. BPN atau kejaksaan nggak ngerti kalau bukti ini bahaya. Iya, iya. Mungkin karena dia nggak memahami ya. Jangan dia saya sendiri nggak ngerti. Iya, iya. Jadi, Saya baru tahu setelah lihat lah, kaget saya. iya, iya. Baru tahu belakangan. Baru tahu belakangan. Iya, iya. Kok aneh begini ya Ternyata ternyata. saya pelajarin, waduh, nggak bener ini. Iya. Kelewatan, ini tuh kelewatan ini kelewatan. Ya. Jadi apabila ini tidak buka secara terang, masyarakat bertanya terus, apakah benar BBI masih gini? Dampaknya, bank-bank yang menjadi nasabah Bank Indonesia akan
takut sama Bank Indonesia. Kedua, bank-bank itu tidak percaya lagi Bank Indonesia. Mereka akan mencairkan seluruh harga. Ya, nggak ada trust lah ya. SBN itu cairkan. SBN cairkan 3.500 triliun cair bahaya. Ya, bisa Yang kedua, nggak ada uang ya. Indonesia FC dilakukan luar negeri pasti tolak. Pasti nggak, ya. Kalau ini bocor. Betul. Sampai Nah, sedemikian. yang paling ngeri isu berkembang di masyarakat, akhirnya terjadi ketidakpercayaan sama bank. Ya, Masyarakat tarik dulu dari bank, ras. trust. Nggak ada kepercayaan. Bank itu kan kepercayaan memang ya. Ini bisnis paling penting, ini bukan Indonesia atau B paling penting kepercayaan. Ini hilang percayaan. Saya sendiri nggak percaya. Ya, Saya sendiri nggak percaya sama BI. sampai sebegitunya ya permainannya. Aduh, gila. Udah itu saya digugat. Ya karena saya benar, semuanya terbuka. PN saya menang. Di PN saya menang. Tahun 2000. Digugatnya soal mengenai subjeknya. Bukan, yang gugat ini. Saya jual BI jual CSI ke BPN. Oh, 929 miliar. ya, Jual CSI itu jual tagihan. ya, BPN ya. Jadi gini ya, saya menandatangani perjanjian jual beli promes dengan jaminan, Ya, bukan pinjam duit, bukan fasilitas, bukan BLBI. Saya menjual barang namanya promes ya, dan dibeli oleh BI. Promes saya jual 492 miliar. Oleh sahabat saya, jual BI. Berikut dengan jaminan 452 hektar tanah. Ya. Milik PT PIP. PT, Milik PT PIP bukan sedes, milik PT orang lain. ya, 400. Tapi terjadinya duitnya dicairkan, promes sudah dikasihkan, jaminan udah dipotik atau sama BI. Oh, berarti kacau betul ya. Saya kasih bukti-buktinya. Semua ada. Udah dipotik sama BI, atas sampai BI dipotik. Sampai sekarang jaminan itu nggak tahu di mana. BPN menagih berita atau 39 jual CSI tadi. Tagih. Akhirnya kalah. Mereka. Ya, Bukan saya yang gugat ya. ya, Saya digugat oleh Digugat. BPN. ya, gugatan BPN ya. Sentrus adalah bank yang tidak ikut PKPS. Ya, Karena tidak ikut PKPS, maka saya digugat. Kami digugat. Di Kejaksaan. Kejaksaan mewakili negara, pengacara negara, menggugat. PN kalah, naik PT tahun 2022. PT pun mereka tidak di PT. Gugatan BPN terlalu prematur, ditolak. Tapi sejak 2002 sampai 2022 nggak ada putusan, digantung. Aneh. ya, Kenapa BPN atau DPQ sekarang ya, tidak mencari putusan itu? Mereka berkewajiban mencari. Kenapa nggak putus-putus? ya. Ada apa nih? Kami sudah mencari dengan instansi orang pintar segala macam, tapi nggak ada putusan. Tiba-tiba Satgas manggil kami. Kami ketemuin Satgas BLBI itu. Satgas PBI ya. Kemudian dia nggak punya bukti apa-apa, tiba-tiba nagih. Saya bilang nagihnya berdasar apa? Ini pelimpahan katanya. Kamu jangan punya tugas menagih. Dia nagih nggak punya bukti apa-apa, bingung kan? Udah, begini. Ada proses pengadilan itu nggak ngerti. Ada jaminan nggak tahu. Jadi bingung. Saat ini mau nagih apa? Kita sudah proses pengadilan dia nggak tahu. Saya bilang, you nggak boleh ketemu saya, nggak boleh proses karena saya tidak di PKPS. Yang bisa ditagih atau diurus oleh mereka adalah nasabah-nasabah yang tanda tangan dengan APU, MRA atau MSA. 3 itu, kalau mereka tanda tangan boleh. Kalau saya udah di pengadilan kan, Ya, kira untuk mempercepat waktu,
saya berikan putusan pengadilan tinggi dan memori kasasi. Kemudian jaminan saya berikan semua. Ini fotokopi, hipotek, segala macam tanggungan, segala macam ya. Mereka terima, udah, pulang lah kita. 2 minggu dapat panggilan lagi. Panggilan dikatakan, udah ada putusan Mahkamah, ada. Hebat banget BPN Satgas ini, hebat banget. 2 minggu dia mencari, wah, saya pikir dia memang hebat, aksesnya hebat, Ya. kalah. 2 minggu dia bisa mendapatkan putusan. Maaf. Dia bilang udah ada. Oke, saya cari di pengadilan negeri Jakarta. Padahal saya sudah nulis 3 kali, nggak ada terus. Sampai sekarang saya minta putusan pengadilan negeri, pengadilan negeri nggak ada. Yang ada, mahkamah ada putusan itu. Saya bingung, ada ya. Tanggal 20 November 2022 baru diketik salinan putusannya. Baru diketik. Udah. Ternyata mereka nggak kirim beras ke Depju. Mereka nggak kirim beras. Kan Depju nggak punya putusan. Minta lagi putusannya ke saya. Saya berikan lagi putusan saya. Punya Mahkamah Agung tadi, MA tadi. Ya. Yang berikan mereka saya lagi. Dia bilang kamu nyata. Saya bertanya sekarang. Orang kalau bisa bilang, Pak sudah ada putusan, berarti dia tahu dari mana. Dia tahu putusan di mana. Ya. Kok dia nggak bisa ngambil? Ya. Orang kalau bisa memberitahu Bapak, sudah ada putusan, berarti orang tahu udah ada putusan. Ya. Dia nggak ada, saya yang punya. Lucu kan? Kemudian bukan menghakim ya, saya menduga-duga jadi. Saya 20 tahun mencari nggak ada putusan. Kok 2 minggu bisa ada? Dan yang ngomong dia. Jadi saya buka-buka putusan itu. Dan saya curigai itu diduga palsu. Diduga putusan dipalsukan. Karena bagaimana tidak mungkin bersatu dengan Artijo. Nggak mungkin bersatu. Dan Artijo harus bagaimana mesti tulis titelnya. Ini tidak nggak tulis. Nggak ada tulisan Artijo, profesor nggak ada, dokter nggak ada. Indikasi bahwa itu Banyak indikasinya. Indikasi pemalsuan. Ada yang tidak digugat, tapi dimasukkan putusan juga yang tidak dalam gugatan BPN dimasukkan di putusan. Aneh. Udah. Ini bisa jadi perkara sendiri nih ya. Oh, ini besar. Ini perkara besar. Institusi menyangkut nama baik MA. MA ya, lembaga tertinggi lah ya. Dan menyangkut nama baik dua hakim yang terkenal. Ya. Bagaimana Darjo? Ya, apa almarhum udah ya. dipakai nama. Ya. Saya curiga ini Sengaja ya. bukan, saya curiga ini putusan nggak benar. Ya. Nah, udah itu berdasarkan putusan ini yang saya berikan pada Satgas, saya merintahkan pada KPL, merintahkan kepada KPL. KPL menagih, dihitung bunga 1,5% sebulan, hitung dari putusan 812 ya. 812 induknya, bunganya dihitung dari 97. Padahal 98 sudah saya buat bunga. Ya. Pada akte 46 jual perubahan tadi, saya bayar bunga diskonto, bayar bunga di bunga 99 miliar sampai dengan Desember 98. Dihitung bunga jadi 4,5 T. Banyak banget ya. Kalau kredit macet stop bunga tuh. Ya. Di mana-mana. Ini hitung terus bunga, hitung oke hitung. Saya bilang mau di 30 T ke 40 T terserah. Yang penting saya nggak terima duit, ini buktinya ada nih. Ini betul nggak? Iya. Ini buktinya. Ini buktinya semua. Ya. Lengkap. Rekeningnya beda ya. Ini sudah diperiksa polisi. Ya. Udah periksa polisi mengenai kenakalan ini. Ada bank di dalam bank, 3 bank mendapat rekening yang sama, yaitu rekening Regasati, Ya. rekening palsu itu. Ya.
tanya tentang itu. Udah periksa polisi? Ya ini pemeriksaan di polisi tahun 2002. Iya. Iya. Saya diam aja, nggak mau saya musuh kan. Walaupun saya tahu itu bang memang nakal, saya diam aja, nggak bertindak apa-apa. Walaupun polisi manggil saya, saya nggak mau. Dia bilang tentang jadi saksi. Dia saya tahu perbuatan ini tanggal 31 Desember 97. Ternyata Bang Sentes tidak menerima apapun karena kredit bersaldo sebut terkecuali Bang Sentes karena pada saat konversi tidak bersaldo merah, dia bersaldo debit. Kecuali itu baca. Jadi Bang Sentes tidak terima BLBI. Yang terima BLBI adalah yang saldonya merah, pada tanggal 31 Desember. Ya, 97. Itu langsung konversi menjadi SBU kan. Ya. Mereka tanggal 15 harus menyerahkan jaminan. Ya. Sedangkan saya itu sudah menyerahkan jaminan. Ya. Gitu loh. Kenapa? Hanya satu-satunya bank yang menyerahkan jaminan dengan hipotek atau BBI. Ya. Bank-bank lain nggak ada hipotek, baik ke BI maupun ke BPN. Atau ke negara sekarang ada. Saya menyerahkan hipotek. Udah nyerahkan. Dan anehnya di PPN nggak ada, di DPO ada jaminan itu lenyap. Jadi apa yang Anda pikirkan setelah cerita saya? Satu, nggak terima duit udah bukti lengkap. Ya. Bahkan buktinya bukan nggak terima duit, terjadinya bank dalam bank. Ya. 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 Saya kasih tahu alurnya. Ya. Ada bank palsu ya. Ya ngeri. Jadi Ini ngeri sekali. ya. Apa namanya ini terjadi kisruhan ini ya, buntut kasus 98 ini sekarang akan diungkap gitu ya, dan ini sangat menarik sekali untuk kita Bukan akan diungkap, ini terungkap. ya, terungkap ya ini. Karena saya mengungkap, yang satu PUPN membuat putusan pasal bayar. Ya. Oleh karena dia bikin putusan pasal bayar, setelah pasal digugat. Ya. Waktu digugat saya telanjang. Jadi wartawan tahu. Ya, jadi ini terungkap sendiri oleh Dirinya sendiri. Iya, terungkap sendiri karena sebuah rekayasa itu kan pada akhirnya akan bingung ya, muter-muter gitu, sehingga akhirnya terungkap muncul dengan sendirinya ya, Pak Andre ya. Iya, nggak tahu ya. Jadi bukan saya buka sama sekali. Ya. Yang buka PUPN. Saya terus ngomong, PUPN telah mengabaikan proses pengadilan. Ya. Dia merasa kuat proses pengadilan sendiri. Ya, silakan aja. Nah, ini cewek bau tai nih. Ya. Ini celaka benar. Ya. Udah bikin putusan pasal bayar batal, diputuskan oleh pengadilan, harus dibatalkan, dicabut. Dia bikin putusan, PN saya harus bayar 909 waktu itu. Ya. Batal. Dibatalkan oleh PT UN. Sekarang bikin lagi nih, 4,5 T, lebih galau lagi. Batal lagi nggak? Bukan batal lagi, bahayanya. Karena dia telah menggunakan dasar putusan yang palsu. Ya. Pidana dia. Pidana. Yang melakukan itu pidana. Pidana. Karena dia tahu itu palsu, dia gunakan. Ya. Ya, artinya lembaga-lembaga ini harusnya memang lembaga-lembaga yang resmi ini melakukan pembersihan lah ya. Bukan dalam artian ini kan ada oknum-oknum yang bermain di situ. Jadi, artinya waktu itu terjadi kekacauan, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi itu. Nah, ya. apakah itu institusi atau apakah oknum dan sebagainya ya, menarik untuk diungkap lebih lanjut. Ini udah berkali-kali ya. Pengadilan sudah memutuskan, Ya. telah terbukti berdasarkan persidangan bahwa saya itu sudah terima duit. Udah dong, udah ngalah lah. Ya udah harus selesai. Mereka terus, udah 20 tahun nggak tahu apa-apa, dia nagih lagi, dia Lagi kuat. muncul lagi. Nagih lagi, dia nggak pelajarin. Bahwa ini sudah ada putusan pengadilan, udah nunggu kasasi. Nah, dia lama pada kasusnya, udah bikin aja putusan palsu. Nah ini. Ini bukti Bang Sentes tidak terima DPLB. Masukkan dengan dasar, pakai akta-akta tadi. Ini bukti lagi. Kedua,
Mereka 3 bank ini minjam kredit Bank Setis, Ya. tapi dia mau potong bank lain. Ya. Yang dipotong adalah satu bank. Ini ada Bank M juga ya. Bank M, Bank B, Bank S. Ya, ya. Bank MBS. Nah, Bank MBS ya. Mereka 3 bank mendebit rekening yang sama pada hari itu. Pada yang sama. Ya, ya. Ya. B-nya itu apa nih? B. Proses penggelapan dan DBLB. B itu apa B? TPN ya. Mereka pasti ngambil duit mendebit Bank Setis. Inilah duit yang keluar BLB itu. Jadi saya curiga duitnya bukan yang diuraikan tadi, cuma 629 miliar. Ya, ya. Kalau dia tiap hari gini, berarti bukan 600 miliar, triliun ya. Triliun ya. Triliun. Udah. Ini ada aktor-aktor intelektual yang luar biasa ini dalam memanfaatkan istilahnya. Kemudian di dalam Ya, artinya misalnya ini kan ada kolam keruh ini kan. Masyarakat juga waktu itu lagi tidak konsentrasi pada masalah itu kan. Nah, kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Ya. Pihak-pihak Gitu. pihak-pihak yang memanfaatkan ini luar biasa ini kalau akan terbongkar oleh waktu ini. Wah pasti kebongkar itu. Akan terbongkar karena Yang bongkar di sini dia sendiri. ya, bukan saya. akan terbongkar dengan sendirinya ya karena banyak sekali kejanggalan dari awal yang bulat-bulat sehingga pelakunya pun akan bingung sendiri akhirnya. Nah, Kejebak gitu ya. orang bilang gini, kalau orang bikin kesalahan, dia akan bisa terulang. Ya. Bikin kesalahan baru, terakhir dia kejebak selubang itu. Betul. Jadi terbukti di pengadilan juga kan. Di pengadilan bukti-buktinya ternyata muncul karena Ini gila ya? secara tidak sengaja ya muncul terungkap dengan sendirinya karena kan di situ di pengadilan kan ada jaksa. Biasanya Ini kan baca- pasti minta bukti kan. Ini dari majalah Trust. Ya. Majalah Trust tahun 2023, tahun 2003 menyatakan 2003. Oh 2003 majalah Trust ya. Ini tulisan majalah Trust. Ya. Kepala Humas Biro Gubernur BI Erwin Rianto Ya. menyatakan rekening Bank Setis yang ada di BI hanya satu, yaitu rekening yang rekayasa 551 000. Nolong. Jadi pengakuan Karena punya uang kan 16 dan gitu ya. pengakuan, saya punya 16. 16 ya. Dia mengakui itu rekening. Ya, mengakui bahwa itu Bahwa nomornya. rekening, gimana? Ya. Humas BI Mas PI ya. mengakui bahwa rekening itu asli. Padahal rekayasa. Iya, berarti humasnya ya. Di BI itu satu bank yang ikut clearing tidak boleh punya 2 nomor rekening, hanya punya 1. Ya, harus resmi lah ya. Nasabahnya adalah bank-bank, nggak boleh pribadi. Iya, iya, iya. Ini pribadi dan juga Individual ya. individual dan tidak terdaftar sebagai bank ikut clearing, Ya. tapi bisa ikut clearing, hebat. Iya, iya. Dia tidak terdaftar sebagai bank ikut clearing, tapi bisa ikut clearing, luar biasa.